menarik dari Mas Niko yang bisa disampaikan ke kita, ke teman-teman sekalian. Praktek-praktek sehari-hari yang bersinggungan dengan layanan TB itu apa, Mas? Silakan. Ya, terima kasih Pak B. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Niko Rupokeputro dari di sini masuknya ke kelompok farmasi klinik ya Pak, farmasi yang berpraktek di ranah klinik swasta. Klinik swasta itu peranannya menjadi penting karena itu adalah salah satu layanan kesehatan yang bersinggungan dengan dua bidang Pak, yaitu puskesmas dan apotek swasta. Nah, si klinik ini, jadi kebetulan klinik saya itu memiliki apotek juga Pak. Jadi secara langsung saya juga banyak melihat fenomena di mana pasien itu datang ke apotek untuk sekedar membeli obat anti tuberkulosis gitu. Jadi sebenarnya cukup miris ketika melihat beberapa pasien yang datang itu nggak rutin gitu Pak. Sampai akhirnya kita itu jadi membuat suatu campaign, kita buat satu booth di depan apotek itu, bila mana memang ada pasien yang kiranya menderita TB atau menderita penyakit yang mirip ke arah TB, kita edukasi dan kita berikan gratis konsultasi Pak di klinik kami gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk membantu mensupport eliminasi TB di Indonesia. Karena kita melihat masih banyak masyarakat dalam tanda kutip mengentengkan ya Pak, mensepelekan penyakit ini gitu. Padahal sudah dibilang penyakit ini itu menjadi salah satu faktor kematian dalam penyakit menular. Selanjut dari itu, setelah kita membuat suatu program tersebut, alhamdulillah banyak pasien yang memang dalam tanda kutip terjaring di booth tersebut itu. Satu harinya selalu ada pasien baru yang memang dia mengaku telah sakit atau telah batuk lebih dari 1 bulan, tidak sembuh-sembuh atau apa gitu. Jadi tugas kami sebagai apoteker di klinik, khususnya di klinik saya, pertama-tama itu melakukan pendataan Pak, pendataan dari pasien yang memang diidentifikasi kiranya itu mengarah ke TB. Lalu kedua, kita sempat dilatih oleh dinas kesehatan setempat untuk menggunakan suatu aplikasi program yaitu Wi-Fi TB. Wi-Fi TB ini tujuannya sangat baik, yaitu memangkas birokrasi, memangkas waktu untuk melaporkan hingga pendataan hingga melaporkan pasien-pasien TB gitu. Jadi ketika memang ada pasien TB yang datang ke apotek atau ke klinik, itu bisa langsung didata dan bisa data tersebut masuk ke puskesmas atau ke dinkes setempat gitu. Setelah itu ketika kita memang mendapatkan pasien, kita tanyakan ke pasien, Bapak, Ibu, apakah hendak untuk kita lakukan pelayanan kesehatan di sini atau mau kita rujuk? Dan alhamdulillah juga di tempat wilayah kami, puskesmas sangat mendukung program-program yang kami lakukan untuk pemberantasan TB. Jadi ketika memang kita mendapatkan pasien-pasien TB, beberapa kali kita menghubungi puskesmas itu dijemput dengan ambulan dari puskesmas secara cuma dan secara cepat. Tujuannya apa? Bukan untuk menakut-takuti pasien atau seperti apa, tapi tujuannya untuk memberikan pelayanan yang optimal serta efisien untuk pasien tersebut gitu. Karena semakin lama pasien itu terpapar atau semakin lama pasien itu membiarkan penyakitnya, ditakutkan untuk menularkan atau memberikan efek tidak baik pada lingkungannya gitu. Lalu jadi ketika kita mendapatkan pasien seperti itu, kita tadi sudah kita lakukan pendataan. Terus kalau memang pasien tersebut mau dirujuk, kita rujuk. Kalau memang pasien tersebut mau berusaha untuk tidak Pak, kita untuk pengobatan mau di klinik sini saja, ya itu memang tidak dipungkiri gitu. Karena klinik butuh juga pemasukan untuk melakukan running operasionalnya gitu kan. Jadi kalau untuk awal seperti itu Pak B, untuk klinik, karena apoteker di klinik itu bidang pekerjaannya cukup beririsan dengan apoteker di apotek dan apoteker di puskesmas. Mungkin tidak sebanyak puskesmas, tapi hal-hal yang bisa dilakukan adalah itu untuk pendataan, merujuk, hingga pemantauan minum obat. Jadi setelah memang ada pasien-pasien yang sudah didata atau sudah diobati, kita memantau minum obatnya dengan cara beberapa kali kita buat
grup, beberapa pasien kita buat grup, beberapa pasien kita buat seperti kelompok untuk kita latih bagaimana menangani ketika memang ada efek samping obatnya, atau bagaimana menyadarkan tetangga kanan kirinya ketika memang ada stigma yang tidak jadi gue sudah sebutkan stigma negatif dari masyarakat setempatnya gitu, bahwa penyakit ini bisa sembuh, penyakit ini bukan sebuah kutukan, penyakit ini bukan sebuah ya stigma-stigma lain lah yang seperti zaman dulu sering digaung-gaungkan gitu. Jadi kita membuat sebuah atmosfer yang nyaman untuk pasien tersebut dan juga lingkungannya. Itu jangan sampai pasien setelah kita rujuk ke puskesmas dengan ambulans segala macam dibilang ada apa bukan. Ternyata hal-hal tersebut juga mempengaruhi dalam pengobatan si pasien tersebut itu. Begitu Pak B. Sebentar ya. Terima kasih Mas Niko. Ada beberapa poin yang menarik yang nanti mungkin bersama-sama kita diskusikan. Tadi disinggung kolaborasi dengan puskesmas ya. Jadi memang sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, Mas Niko mohon maaf, screen-nya bisa ditutup lagi, share screen-nya. Bisa Pak, maaf. Jadi tadi ada poin yang menarik yang disampaikan oleh Mas Niko. Jadi ada kolaborasi dengan puskesmas. Itu nanti ada sesi berikutnya yang nanti kita akan banyak diskusi tentang itu, karena sebagai fasilitas layanan tingkat pertama ya, itu memang terkait dengan program TB ini mau tidak mau dan memang akan sangat membantu teman-teman kalau kita berkolaborasi dengan puskesmas. Nah, tadi dari 4 teman-teman yang sudah sharing tadi, kita bisa melihat bahwa banyak hal yang sudah disampaikan di sana. Jadi terkait dengan peran-peran teman-teman apoteker dari sisi kompetensi untuk klinis ataupun kuratif ya. Tapi ada juga sempat disinggung tadi yang terkait dengan beberapa peran untuk public health dalam hal preventif dan promotif dari sisi ranah teman-teman di apoteker. Nah ini saya geser ke yang terakhir nih, Mas Sukir. Jadi beliau ini jagoannya ini punggawa dari Gema Cermat. Ini akan menarik sekali karena saya yakin teman-teman apoteker semua ini adalah teman-teman sarjana yang dari dulu digaung-gaungkan ini sebagai agent of change, sebagai pembawa perubahan di komunitas, di masyarakat. Nah, Gema Cermat ini berharapnya juga sepertinya seperti itu kalau saya nggak salah. Mas Sukir, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sejawat sekalian di seluruh Indonesia. Saya Sukir Satria Jati dari Jogja. Siang ini diminta untuk mewakili teman-teman yang luar biasa, AOC, Agent of Change dari Gema Cermat, gerakan masyarakat menggunakan obat dengan misi untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam penggunaan. Nah, begini Pak. Mohon maaf, bisa lebih dekat ke mic-nya, Mas. Suaranya agak jauh. Agak jauh ya. Baik. Cukup suaranya. Pak. Sudah kedengeran? Cukup? Cukup, Mas. Halo? Sudah? Sudah, silakan. Baik. Jadi begini Pak Bay, ketika kami di Gema Cermat atau di AOC, Agent of Change, ini ada sesuatu yang bisa kita katakan lebih untuk diberikan kepada kita. Artinya karena kami terbiasa ya, apoteker banyak bekerja, ya, tadi disampaikan oleh beberapa sejawat kami, ada di ranah kuratif. Kalau Gema Cermat ini sasarannya lebih ke promotif maupun preventif. Sehingga lebih banyak terjadi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang itu harus dilakukan oleh seorang apoteker. Bagaimana apoteker itu mengajak masyarakat untuk sadar, untuk bisa menggunakan obat dengan baik dan benar. Itu misi utamanya, karena kan tagline-nya memang Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, tetapi sebenarnya kalau itu diekspor lebih dalam lagi, tidak terbatas ya pada hanya sekedar penggunaan obat saja. Tetapi isu-isu sosial lain, misalnya TB atau nanti penyakit lain bisa dimasukkan seperti itu. Nah, kami pribadi mencoba membuat kegiatan seperti itu
dan kemudian karena kami juga ada di institusi pendidikan,